Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatul anbiya'i wa tahiyyatus sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sahabat Ramadan dimanapun berada, yang mudah-mudahan tetap dalam naungan dan keberkahan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Walhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibillahil mustafa Rasulul amin Muhammad ibn Abdillah, khatimun nabiyyin, khairul mursalin, a'immatan imaman lil mujahidin, rahmatan lil alamin, basyiran liman ittaqa wa nadhiran liman kafara wa dhalla. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysiral asir alaika yasir, anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa sharing. Tentu babnya adalah tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Tidak ada maksud untuk menggurui sahabat Ramadan dimanapun berada, akan tetapi untuk bagaimana menjadikan momen Ramadan ini sebagai panennya seorang muslim, pahala yang luar biasa. Pada momen yang luar biasa ini, yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan hanya ada pada bulan di mana umat akhir zaman itu bulan Ramadan, hanya ada pada zaman atau pada umat Nabi Muhammad. Rugi sekali ketika kita, seorang hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam ayat dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang bagaimana setelah kita lahir ke atas muka bumi ini, lalu kita berkelana perjalanan akidah, perjalanan ibadah dan lain semacamnya, tidaklah lain dan tidak bukan adalah hakikat daripada hidup kita ini berdasarkan suratul Dzariyah ayat 56 yang kurang lebih berbunyi, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Tidur, makan, terlebih lagi sholat yang memang ibadah mahdoh, terlebih lagi puasa yang kita jalankan bulan ini, yang hanya Allah dan kita yang tahu, gitu ya. Dan Allah langsung yang mengganjar. Dalam suatu hadis dikatakan, ya, memberikan pahala puasa ini. Nggak ada orang yang tahu, bahkan orang tua, anak kita, istri kita, kecuali kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita benar-benar puasa atau bahkan mengkhianati puasa kita? Seorang muslim berpuasa atas dasar dibangun dengan, yaitu akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang bagaimana dia yakini betul, keyakinan yang bagaimana dia yakini betul atas apa yang ia lakukan, dari bagaimana dia mulai mengenal rukun iman, lalu ia memasuki gerbang yang sangat luar biasa yang menentukan dunia akhiratnya, yaitu asy-syahadah, syahadat, kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai nanti dia benar-benar menyempurnakan agamanya dengan yang namanya, yaitu melaksanakan ibadah haji. Yang Masya Allah, ibadah ini memang harus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan biaya. Namun dalam hal ini kita akan sedikit, ya, menjurus ke salah satu pembahasan, yaitu salimul akidah. Bagaimana akidah yang selamat, akidah yang lurus, akidah yang bersih, akidah yang bagaimana dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu, oleh salafus sholih kita, ulama-ulama akidah. Apakah dengan kita mempercayai yang hari ini, mungkin milenial banyak terperosok di sana, dengan mempercayai zodiak, akidah kita selamat? Apakah kita hari ini dengan bagaimana menggantungkan nasib dengan buku-buku, buku-buku yang mungkin di sana diasaskan atau didasarkan oleh pendapat-pendapat orang-orang Yunani kuno dan lain semacamnya, gitu kan, oleh dewa-dewa, gitu. Menariknya adalah di dalam Al-Quran tepat 1200 tahun yang lalu,
Allah Subhanahu wa taala sudah berbicara dalam surat Al-Hasyr dalam potongan ayat yang berbunyi wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dari sini sebagian ulama tafsir mengatakan begini, teman-teman. Bahwasannya salah satu indikasi sempurnanya iman seorang muslim itu apa? Ketika dia memang benar-benar memandang kehidupan ini yang berazaskan ibadah itu dengan optimis. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Artinya apa? Kita tidak butuh diiming-imingi dengan yang namanya zodiak. Sandarannya. Kenapa saya katakan begini? Karena hari ini yang menyangkut tentang bagaimana selamatnya akidah seorang pemuda ataupun seorang anak, seorang bapak, bahkan tentang bagaimana mengidolakan, mendewakannya dia seseorang selain Khalik, selain pencipta. Kita lihat fenomena hari ini. Anak-anak kita milenial hari ini bagaimana memandang lebih tentang bagaimana idola-idolanya. Mungkin ada di Asia sekarang ya, tidak lagi di Barat, dengan berlebih. Bagaimana juga kebergantungan mereka terhadap zodiak sebelum berangkat ke sekolahnya, ke tempat kerjanya. Oh, saya hari ini harus lewat darat. Ya, Anda mau lewat air, emang Anda ikan, bukan kan? Saya nggak boleh makan pedas-pedas hari ini karena menurut zodiak saya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Inilah bukti fitnah akhir zaman. Tentang bagaimana pentingnya kita menyelamatkan akidah yang bersih. Karena faktanya kita hari ini dilahirkan, faktanya kita dilahirkan ke bumi ini, tugas utama kita adalah mencari kebenaran hakiki, mencari tempat sandaran keyakinan yang benar-benar kokoh, yang kuat, yang didasari atas dasar kesadaran, yang didasari memang atas dasar penjagaan. Sehingga apa? Hal yang basic seperti ini, hal yang dasar seperti inilah yang menentukan kekal atau tidak kekalnya seseorang di akhirat kelak. Apakah dia akan kekal di surga atau dia akan kekal di neraka? Maka setelah seseorang bersyahadat, maka ada riwayat mengatakan, barang siapa yang bersyahadat, maka aku haramkan jasadnya dari api neraka. Akan tetapi, ketika orang sudah bersyahadat, dia masih melakukan hal-hal yang membuat bagaimana batalnya akidahnya, atau membuat krisis akidahnya. Dia bersyahadat, akan tetapi malam harinya mendatangi pohon, meminta pertolongan kepada pohon, atau mungkin olok-olok agamanya sendiri, gitu kan? Ada mungkin syariat yang tidak dia sukai, atau mungkin mudah sekali mengkafirkan orang. Hati-hati, gitu kan? Nah, inilah salah satu, ya. Ini salah satu jebakan-jebakan, atau yang membuat pertama mungkin imannya akan krisis, akidahnya akan rapuh, gitu ya. Dan juga bagaimana yang tidak kalah penting, terjadinya perpecahan yang sangat signifikan di dalam internal umat muslim itu sendiri. Maka akidah yang lurus ini, akidah yang bersih ini, dibersihkan dengan kelenik-kelenik. Maka sering sekali saya katakan dengan teman-teman ketika kami berada di forum mahasiswa, apakah Anda semuanya sudah mengerti betul makna bagaimana syahadat itu? Jangan-jangan ketika Anda tanya kepada antum, asyhadu alla ilaha illallah, apa artinya saya bersaksi kepada Tuhan? Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Apa itu? Di mana antum saksikan Allah Subhanahu wa taala? Di mana antum saksikan? Di mana antum lihat sehingga antum bisa yakin? Diam 1000 kata tanpa jawaban. Artinya apa? Di bab syahadat ini saja kita belum bagaimana mengetahui betul konsekuensi syahadat. Kita sudah syahadat, akan tetapi sudahkah kita menjelmakan, menerjemahkan syahadat itu ke dalam sehari-hari kita? Terlebih lagi dalam masalah ilmiahnya. Karena apa? Hari ini serangan-serangan pemikiran-pemikiran yang Masya Allah luar biasa mengganggu keyakinan kita dan akhirnya berefek ke kehidupan kita sehari-hari sangat luar biasa. Contoh, antum menyaksikan di mana? Oh, emang kalau syahadat kita harus menyaksikan. Nah, inilah permainan-permainan kata-kata filsafat yang hari ini mungkin kita belum lulus di sana. Asyhadu, saya bersaksi. Di mana Anda menyaksikan? Nah, padahal ini kan bersaksi. Nah, bersaksi inilah kata ulama, uqsimu. Asyhadu ini yang berarti uqsimu, uahidu, saya berjanji, saya bersumpah bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Jangan kita bingung ketika ditanya di mana Anda menyaksikan lalu Anda ragu 1000 kata, lalu Anda tidak bisa membantah.
Akan tapi apa? Faktanya adalah, a'taqidu, saya meyakini, saya berjanji, saya bersumpah tiada Tuhan selain Allah. Itulah syahadat. Jangan kita tertipu, jangan kita rapuh ketika kita diragukan dengan pertanyaan-pertanyaan liberal seperti itu. Akan tetapi hari ini yang memang digalakkan adalah bagaimana penyataan-penyataan neo-ateisme atau liberalisme sangat digaungkan sekali. Contoh kecil, jangan jadi Tuhan untuk orang lain. Lalu bagaimana esensi kita, nilai kita sebagai muslim yang babnya adalah tawasaw bil haq dan tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan kita dalam hal kebaikan maupun kesabaran. Di mana nilainya? Di mana bagaimana step by stepnya Rasulullah SAW mengajak kita, menyeru kita untuk menghilangkan kemungkaran dari yang kecil sampai hal yang besar. Nah maka pentingnya menyelami kembali, mencari mutiara-mutiara yang sangat luar biasa di bawah dasar lautan akidah atau salimul akidah ini adalah tugas utama seorang muslim ketika dia lahir di atas muka bumi ini. Sehingga apa? Di akhir zaman yang saya katakan tadi sudah adanya tempat sandaran anak-anak muda yaitu zodiak, atau terlalu opernya mereka ketika meyakini idolanya. Bahkan idolanya mungkin di salah satu negara itu saya observasi mereka tidak punya agama, luar biasa, akan tetapi fansnya jutaan manusia. Nah inilah, apakah dengan mengidolakan manusia yang sangat luar biasa dengan karya-karyanya membuat kita naik, sudah membuat kita semangat dalam beribadah, sudah membuat kita semangat dalam bagaimana mengaktualisasi diri, mengupgrading diri secara internal maupun eksternal? Ini pertanyaan penting. Karena mengapa? Inilah yang bagaimana menentukan optimisme kita dalam menghadapi hidup, dilandasi dengan bagaimana keyakinan yang soleh, keyakinan yang bersih, keyakinan yang murni, keyakinan yang bagaimana tidak ada embel-embel, kelenik-kelenik, gitu kan, dan lain semacamnya. Contohnya kecil adalah tidak mudahnya kita mengkafirkan seseorang. Dilihat dulu indikasinya, gitu kan. Orang baru berbeda pandangan fikih saja sudah disalahkan. Nah ini masalah besar dalam internal umat Islam. Sehingga apa? Musuh-musuh Islam yang memang dia benar-benar kafir notabene senang melihat kita. Nggak usah dipecahin aja sudah pecah duluan. Nah inilah bagaimana tantangan kita hari ini. Hikmah daripada salimul akidah, selain daripada kita menyelamatkan diri kita dunia akhirat, tapi juga untuk bagaimana mempereratkan, mempersatukan kesatuan umat muslim itu sendiri. Ini mungkin pesan-pesan yang ingin saya sampaikan. Saya akhukum fillah Muhammad Ibnu Sina LC. Mudah-mudahan dengan ini bermanfaat dan sahabat Ramadan tentunya mendapat recharge, mendapat insight yang baik insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Sangat senang sekali bisa berbagi di sini. Alafu minkum, Allahu a'lam alama aqul wakil. Terima kasih. Semoga puasa Ramadan kita diterima dengan sebaik-baik pahala yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya katakan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.